Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanika Newtonia dengan anggota yang pertama yaitu Aulia Rahmadani Arsyad, yang kedua yaitu Putri Ramadhani, yang ketiga yaitu Safira Salmi, yang keempat yaitu Sisri Febrina Ningsih, yang kelima yaitu Tarisha Febliandi. Yang pertama yaitu hukum Newton 2 untuk rotasi. Hukum Newton 2 untuk rotasi memberikan pemahaman bahwa apabila semakin besar momen inersia suatu benda, maka diperlukan torsi yang semakin besar untuk menggerakkannya agar berotasi. Rumusnya yaitu torsi sama dengan momen inersia benda dikali percepatan sudut benda, atau T sama dengan I dikali A. Poin yang kedua yaitu usaha dan energi. Pengertian dari usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Pengertian dari energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Rumusnya yaitu usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, atau W sama dengan F dikali S. Bagian dari usaha dan energi yang pertama yaitu usaha pada bidang datar. Gambar di samping menunjukkan bahwa ada sesuatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi W sama dengan F cos theta dikali S, atau Fs cos theta. Usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya seperti gambar di samping. Rumusnya W sama dengan M dikali G sin theta dikali S sama dengan M dikali G dikali S sin theta. Energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Rumusnya EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Rumusnya EP sama dengan M dikali G dikali H. 3. Energi potensial Pegas. Energi potensial Pegas adalah energi potensial saat Pegas direnggangkan atau dimampatkan. Rumusnya EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. 4. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Rumusnya N sama dengan EP ditambah EK. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. W sama dengan delta EP sama dengan M kali G dalam kurung H2 dikurang H1. Daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T sama dengan F kali S per T sama dengan F kali V. Keterangan: T adalah daya, T adalah waktu, F adalah gaya, S adalah perpindahan, dan V adalah kecepatan. Hukum konservasi.
tertentu dari sistem fisik yang terisolasi tidak berubah seiring dengan perkembangan sistem dari waktu ke waktu. Hukum konservasi sebagai hukum dasar alam. Hukum konservasi menjelaskan proses mana yang dapat atau tidak dapat terjadi di alam. Misalnya, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah total energi dalam sistem yang terisolasi tidak berubah, meskipun dapat berubah bentuk. Secara umum, jumlah total properti yang diatur oleh hukum tersebut tetap tidak berubah selama proses fisik. Hukum konservasi dianggap sebagai hukum fundamental alam dengan penyerapan luas dalam fisika serta di bidang lain seperti kimia, biologi, geologi, dan teknik. Kebanyakan hukum konservasi adalah tepat atau absolut, dalam artian berlaku untuk semua proses yang mungkin. Salah satu hasil yang sangat penting mengenai hukum konservasi adalah teorema Newton, yang menyatakan bahwa terdapat korespondensi satu ke satu antara masing-masing hukum tersebut dan kesimetrian alamnya dapat dibedakan. Sistem-sistem dari partikel. Yang dimaksud dengan sistem partikel adalah teknik dalam fisika permainan yang berupa grafik gerak dan grafik komputer yang menggunakan sprite menit, model 3D, atau objek grafik lainnya untuk menstimulasikan jenis fenomena atau kabur tertentu yang sangat sulit untuk direproduksi dengan teknik rendering konvensional. Biasanya, sistem ini berupa sistem yang sangat kacau, fenomena alam atau proses yang disebabkan oleh reaksi kimia. Sistem partikel dapat berupa animasi atau statis, yang artinya massa pakai setiap partikel dapat didistribusikan seiring waktu atau ditampilkan sekaligus. Istilah sistem partikel sendiri seringkali mengingatkan pada aspek animasi, yang biasanya digunakan untuk membuat simulasi partikulat yang bergerak, contohnya percikan api, hujan api, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah contoh-contoh penerapan dari sistem partikel. Yang pertama, terlihat pada gambar sebuah kubus yang memancarkan 5.000 partikel animasi yang mengikuti gaya gravitasi dalam arah Y negatif. Selanjutnya, masih dengan kubus yang sama yang merender menggunakan partikel statis atau untaian. Alat sistem partikel ini merupakan sistem partikel yang ramah pengembang. Selanjutnya, ada sistem partikel ad hoc yang digunakan untuk menstimulasikan galaksi. Selanjutnya, contoh yang terakhir adalah sistem partikel yang digunakan untuk menstimulasikan ledakan bom. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tali dililitkan pada tepi silinder berongga, lalu ujung tali ditarik dengan gaya F sehingga silinder berotasi pada porosnya. Jika momen gaya adalah 2 Nm dan momen inersia adalah 1 kg/m², tentukan percepatan sudut silinder. Pembahasan diketahui momen gaya sama dengan 2 Nm, momen inersia sama dengan 1 kg/m². Ditanya percepatan sudut silinder. Jawab, berdasarkan rumus hukum 2 Newton pada gerak rotasi, terdapat persamaan sigma T sama dengan I kali A, dan dapat kita turunkan menjadi A sama dengan sigma T per I, di mana sigma T adalah 2 dan I adalah 1, dan dapat disimpulkan bahwa sigma T per I sama dengan 2/1, dan diperolehlah hasil 2, maka percepatan sudut silinder adalah 2 radian per sekon kuadrat. Dengan keterangan di mana sigma T adalah resultan momen gaya, I adalah momen inersia, dan A adalah percepatan sudut. Contoh soal 2. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukanlah besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Diketahui, F gesek adalah 120 Newton, jarak adalah 7 meter, dan yang ditanya adalah usaha. Pembahasan. Karena gaya gesek berlawanan dengan perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan min FI dikali F sama dengan min
Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tersebut adalah 840 Joule. Contoh soal 3. Sebuah benda bermassa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter di hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, tentukanlah gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Diketahui, massa sama dengan 5 kg, ketinggian sama dengan 2 meter, kedalaman sama dengan 2 cm atau 0,02 meter. Ditanya adalah F gesek. Pembahasan, perhatikanlah gambar berikut. Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi potensial benda, sehingga berlaku persamaan min Wg sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1. Ingat, arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahan benda, sehingga usaha bernilai negatif. Oleh karena ketinggian akhir benda sama dengan 0, maka min Wg sama dengan min EP1. Min Fg kali F sama dengan min F kali G kali H. Fg sama dengan M kali G kali H per S. Fg sama dengan 5 kali 10 kali 2 per 0,02, sehingga Fg sama dengan 5000 Newton. Jadi, besar gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda adalah 5000 Newton. Demikianlah video presentasi dari kelompok 3 dengan materi mekanika Newtonia. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.